Jadi, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita harus ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran materi isim isyarah. Yang pertama itu ada, kita harus mengetahui dulu apa itu isim isyarah. Kedua, bagaimana bentuk atau jenis dalam isim isyarah. Ketiga, dapat menghafalkan mufradat yang ada dalam isim isyarah. Isim isyarah. Apakah kalian pernah mendengar atau sudah pernah belajar tentang isim isyarah? Isim diartikan sebagai kata benda, baik nama benda, nama orang, dan nama tempat. Sedangkan isyarah artinya adalah isyarat atau kata tunjuk. Jadi, dapat disimpulkan, isim isyarah adalah kata tunjuk untuk menentukan posisi suatu benda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk atau jenis dari isim isyarah. Jadi, yang pertama itu ada haza, kedua ada hadhihi, dan ketiga ada zalika, dan keempat ada tilka. Haza diperuntukkan untuk kata benda yang qarib atau dekat. Dan haza ini diperuntukkan untuk kata benda yang muzakkar atau laki-laki. Contohnya seperti haza baitun, haza waladun. Haza baitun artinya ini rumah, sedangkan haza waladun artinya ini anak laki-laki. Selanjutnya adalah hadhihi. Hadhihi ini masih diperuntukkan untuk kata benda yang dekat atau qarib, namun diperuntukkan untuk kata benda yang muannas atau perempuan. Contoh hadhihi, hadhihi saburatun. Yang kedua, hadhihi bintun. Hadhihi saburatun artinya adalah ini papan tulis. Kedua, hadhihi bintun artinya ini anak perempuan. Kalian pasti bingung kan memilih mana yang isim muzakkar dan mana isim muannas, atau mana yang untuk laki-laki dan mana untuk kata benda yang perempuan. Oke, mari kita pelajari. Cara membedakannya hanya dilihat dari jenis kelaminnya dan dari segi penulisannya. Jadi, kalau ada tak marbutonya, berarti kita harus menempatkannya pada isim muannas. Sedangkan kalau dari segi jenis kelaminnya, itu bisa kita ambil contoh dari bintun. Bintun kan artinya anak perempuan. Jadi, tetap dia termasuk pada isim muannas. Jika pada kata benda tidak terdapat huruf tak marbutonya, berarti dia termasuk pada isim muzakkar atau kata benda untuk laki-laki. Sedangkan waladun itu kita bisa lihat artinya adalah anak laki-laki. Otomatis kita akan melihat dari segi jenis kelaminnya. Oke, selanjutnya ada zalika. Zalika ini diperuntukkan untuk yang ba'id atau jauh dan diperuntukkan untuk kata benda yang muzakkar atau untuk kata benda yang laki-laki.
Oke, selanjutnya kita akan memberikan contoh dari kata zalika. Misalnya, zalika kursiyun, zalika babun. Zalika kursiyun artinya itu kursi, sedangkan zalika babun artinya itu pintu. Dan jenis yang terakhir dari isim isyarah adalah tilka. Tilka ini diperuntukkan untuk kata benda yang ba'id atau jauh dan diperuntukkan untuk kata benda yang perempuan atau isim mu'annas. Oke, contoh dari tilka adalah tilka sayyaratun, tilka sajaratun. Tilka sayyaratun artinya itu mobil. Tilka sajaratun artinya itu pohon. Baik, setelah kita mempelajari apa itu isim isyarah dan bagaimana bentuk atau jenis dari isim isyarah, selanjutnya kita akan menghafal beberapa kosakata agar mempermudah kita dalam berbahasa Arab. Ya, gambar pertama adalah papan tulis. Di sini ada yang tahu bahasa Arabnya papan tulis itu apa? Ya, benar sekali. Adalah saburotun. Ya, gambar kedua adalah gedung. Ada yang tahu bahasa Arabnya gedung itu apa? Ya, benar sekali. Gedung bahasa Arabnya adalah imaratun. Gambar ketiga adalah kapal. Di sini ada yang tahu bahasa Arabnya kapal itu apa? Ya, benar sekali. Bahasa Arabnya kapal adalah safinatun. Selanjutnya, gambar keempat. Gambar keempat adalah gambar kunci. Di sini ada yang tahu bahasa Arabnya kunci itu apa? Ya, benar sekali. Kunci bahasa Arabnya adalah miftahun. Gambar kelima adalah gambar bintang. Ada yang tahu bahasa Arabnya bintang itu apa? Ya, benar sekali. Bintang bahasa Arabnya adalah najmun. Dan gambar yang terakhir adalah gambar unta. Di sini ada yang tahu bahasa Arabnya unta itu apa? Bahasa Arabnya unta adalah jamalun. Ternyata gambar terakhir adalah gambar pohon. Di sini ada yang tahu bahasa Arabnya pohon itu apa? Ya, benar sekali. Bahasa Arabnya pohon adalah sajaratun. Untuk yang terakhir, sebagai kesimpulannya, diingat-ingat ya. Hadza dan hadhihi untuk kata benda yang dekat, hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Sedangkan tilka dan zalika untuk kata benda yang jauh. Tilka untuk perempuan, zalika untuk laki-laki. Dan untuk mufrodatnya atau kosakatanya, jangan lupa dihafal ya teman-teman. Sekian. Dan yang terakhir, saya ucapkan syukron katsiran kepada kalian semua yang menonton video ini. Dan maafkan saya jika masih banyak kesalahan dalam memaparkan materi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.